Nestapa Palestina di balik runtuhnya Irak. Irak atau Al-Jumhuriyah Al-Iraqiyah, Republik Irak, adalah negara republik di barat daya Asia yang berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan dan di barat dengan Yordania dan Suriah, di utara dengan Turki dan di timur dengan Iran ini, sejak Perang Teluk 1991, jauh sebelum tragedi WTC tanggal 11 September tahun 2001, sudah menjadi bulan-bulanan kelompok non-konservatif yang berada dalam lingkaran Gedung Putih, Washington. Menurut Richard M. Dawley dalam Amerika versus Irak, bahaya politisasi agama, Bush dan para pembantunya sangat getol mengampanyekan bahwa Irak, Iran, dan Korea Utara adalah negara-negara yang sangat berbahaya bagi keamanan Amerika dan sekutu-kutunya. Menyusul serangan teroris tanggal 11 September, pemerintahan George W. Bush mulai merencanakan penggulingan pemerintah Saddam Hussein. Pada bulan November tahun 2002 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan UNSCR 1441. Pada tanggal 19 Maret tahun 2003, Amerika menyerang Irak tanpa persetujuan PBB. Dunia bereaksi keras atas kebijakan Gedung Putih yang melecehkan norma-norma internasional. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh dunia menentang perang Irak. Mulanya, Amerika melancarkan serangan ke Irak dengan dua target. Pertama, menjatuhkan Saddam Hussein dari tampuk kekuasaan Irak karena ia dianggap terlibat di balik skenario tragedi tanggal 11 September tahun 2001. Atau paling sedikit, Irak dan Al-Qaeda punya jaringan kerjasama. Walau berbagai laporan intelijensia menegaskan bahwa Al-Qaeda dan Irak, dalam hal ini Saddam Hussein, tidak ada hubungan kerjasama, Bush dan para penasihatnya menolak mendengarkan saran intelijen. Kedua, untuk memperkuat alasan menyerang Irak, Amerika membangun argumen dan indikasi bahwa Irak sedang membangun dan menyimpan senjata pemusnahan massal, Weapons of Mass Destruction WMD. Namun, kedua tuduhan yang menjadi alat legitimasi perang melawan teror itu tidak terbukti. Untuk menutupi kekeliruan dan sekadar menyelamatkan muka, Amerika kemudian menciptakan alasan yang baru, yaitu membebaskan dan memerdekakan rakyat Irak dari tirani pemerintahan diktator Saddam Hussein. Agaknya justru inilah yang menjadi alasan utama untuk menyerang Irak, kendati tidak diungkap sejak awal. Fivner, James dalam US Blunder in Iraq, The Batification and Disbanding the Army melanjutkan setelah invasi, Amerika Serikat mendirikan otoritas sementara koalisi untuk memerintah Irak. Pada Mei tahun 2003 L. Paul Bremer, Kepala Eksekutif CPA, mengeluarkan perintah untuk mengecualikan anggota Partai Ba'ath dari pemerintah baru Irak dan membubarkan tentara Irak. Perlawanan terhadap koalisi pemerintahan pimpinan Amerika Serikat ke Irak dimulai pada musim panas 2003. Perlawanan dilakukan oleh mantan polisi rahasia Irak dan tentara yang membentuk unit gerilya. Pada musim gugur 2003, kelompok jihad juga mulai membidik pasukan koalisi. Berbagai milisi Sunni diciptakan pada 2003, misalnya Jamaat Al-Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Pemberontakan dan kekerasan menjadi intens antar etnis, yakni antara Sunni dan Syiah. Pada Januari tahun 2005, pemilu pertama sejak invasi berlangsung dan pada bulan Oktober sebuah konstitusi baru disetujui yang diikuti oleh pemilihan parlemen pada bulan Desember. Serangan gerilyawan meningkat dari 2004 ke 2005, dari 26.000 menjadi 34.000. Selama 2006 pertempuran berlanjut dan mencapai kekerasan tingkat tertinggi. Banyak skandal kejahatan perang yang disampaikan ke publik. Abu Musab al-Zarqawi, pemimpin Al-Qaeda di Irak, tewas oleh pasukan Amerika Serikat, dan mantan diktator Saddam Hussein dihukum mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dihukum digantung. Ferguson, Barbara dalam Petraeus Sais Iraq Troops Surge Working, melanjutkan pada akhir 2006 kelompok studi Irak pemerintah Amerika Serikat merekomendasikan bahwa Amerika Serikat mulai berfokus pada pelatihan personil militer Irak. Dan pada Januari tahun 2007 Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan agar sejumlah pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke negara Irak. Pada Mei tahun 2007, Parlemen Irak menyerukan agar Amerika Serikat menetapkan jadwal penarikan pasukan mereka dari Irak. Hal ini menyusul setelah mitra koalisi mereka seperti Inggris dan Denmark mulai menarik pasukan dari negara Irak. Perang di Irak telah mengakibatkan sekitar 1,2 juta warga Irak tewas. Sebelum kita lanjutkan,
Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini supaya kami lebih bersemangat menyampaikan informasi kepada saudara, dan jangan lupa dibagikan bila informasi ini bermanfaat. Benteng Palestina. Invasi Amerika Serikat atas Irak pada 2003 adalah puncak dari ambisi mereka untuk menumbangkan Irak selama ini. Pada Agustus tahun 1990, Irak menginvasi dan mencaplok Kuwait. Hal ini kemudian menyebabkan intervensi militer oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Teluk Pertama. J.R. Hilterman, 2007, dalam A Poisonous Affair, Amerika, Iraq, and the Gassing of Halabja, menyebutkan, pasukan koalisi melanjutkan dengan menargetkan kampanye pemboman kemudian meluncurkan serangan darat 100 jam melawan pasukan Irak di selatan Irak dan menduduki Kuwait. Menjadikan Irak sebagai musuh bersama memunculkan beragam spekulasi. Salah satunya, skenario serangan tersebut adalah bagian dari grand design untuk melemahkan benteng pertahanan perjuangan rakyat Palestina. Sumatno dengan kawan-kawan dalam Saddam Hussein dan Krisis Teluk, menjelaskan, sikap Saddam yang sangat pro terhadap Palestina. Persoalan Kuwait erat sekali hubungannya dengan perjuangan bangsa Palestina yang kini dalam keadaan terlunta-lunta. Salah satu dalih mengapa Saddam Hussein mencaplok Kuwait adalah karena keinginannya mengusir Israel dari daerah-daerah yang telah didudukinya, yakni tepi barat Sungai Jordan, jalur Gaza dan dataran tinggi Golan. Ia melihat penderitaan bangsa itu yang sudah lebih dari 20 tahun ditindasnya. Mereka membunuh orang-orang Palestina dengan seenaknya. Bagi Saddam Hussein, saat itu merupakan waktu yang paling pas untuk memperbaiki konstelasi Arab. Peta bumi yang sudah terpecah-pecah harus segera disatukan. Saddam Hussein menganggap, perang jihad yang akan dilakukannya adalah perjuangan orang-orang beriman melawan tentara Barat. Celakanya, tidak semua Muslim melihat masalah Teluk sebagai perjuangan Islam melawan campur tangan Barat.